Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Iya, Banyak tugas, Ibu. tapi sepertinya kurang Jaringan baik ya. kurang mendukung, Karena tugasnya lagi numpuk ya. Bukan tugasnya numpuk, tapi adik-adik yang sedang. Oke, baik, karena saya lihat masih sedikit yang bergabung. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, ketua kelasnya pimpin doa. Sesuai dengan Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini apa saja itu? 1, 2, 3, 4. Jadi itu saja tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, karena masih sedikit yang bergabung, kita refresh kembali apa yang sudah dipelajari di pekan lalu. Nah, kemarin itu kita sudah bahas di grup WhatsApp itu kita sudah melakukan diskusi, yang dimana itu kita melakukan studi kasus. Ada yang ingin menyimpulkan apa yang didapat dari diskusi kemarin, yang ingin menyampaikan pendapatnya silahkan. Dari studi kasus yang sudah kita pelajari pada pekan lalu, saya menyimpulkan bahwa seseorang tertarik menggunakan suatu produk itu, mereka melihat dari kualitas, kemudian kemasan, dan terutama juga harganya. Ya, jawaban yang diberikan, tapi ada beberapa poin yang tidak disebutkan. Tapi tugasnya adik-adik itu dan yang lain itu harus membaca kembali ya hasil diskusinya kita kemarin. Nah, terlepas dari itu, kita pekan lalu sudah berbicara tentang perencanaan bisnis dan hari ini kita akan belajar dengan materi yang lebih menarik. Apa itu adik-adik? Coba tebak apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang produk. Ada yang tahu apa itu produk? Harus ada yang tahu. Kenapa? Karena sehari-hari itu kita menggunakan produk. Jilbab ini produk. Handphone yang kalian gunakan itu produk. Laptop yang kalian gunakan itu adalah produk. Nah, jadi ada yang Apa bisa itu pengertian dari produk? Ayah, Ya, silakan. segala produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dijual dan digunakan dan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Ade Nani itu memang betul. Nah, jadi sembari itu kita harus tahu unsur-unsur apa saja yang terdapat pada produk. Nah, di sekelilingnya adik-adik itu amati, lihat produk, lalu ambil. Cukup 2 ambil produk saja ya, 2. Ya, saya kasih waktu itu 3 menit. Jadi dalam hitungan 1, 2, 3 semua pergi mencari di sekeliling, entah itu di kamar atau di bagian rumahnya, apapun itu, pilih 2 produk. Tapi ingat, harus punya kemasan ya, jangan yang tidak punya kemasan. Oke? Oke. Mulai 1, 2, 3. Nah, semua sudah bergabung. 1, 2, 3. Ya, oke. Tugas adik-adik lagi adalah tampilkan semua produknya di layarnya supaya kakak bisa lihat apa betul adik-adik sudah mencari produknya atau tidak. Tampilkan. Produk yang saya temukan di rumah adalah hand body dengan merek Marina. Dari hasil pengamatan saya di sekitar rumah, saya menemukan satu produk, yaitu ini jenis minyak goreng, mereknya yaitu Bimoli. dari hasil pencarian produk yang ada di sekitar rumah saya telah menemukan produknya Bu India Floridina. Produk yang ini, Bu, yang ini saya dapat. Ini produkku yang saya temukan di rumah. Nah, ini produknya kakak. Jadi bisa lihat, oh iya, tunjukkan semua.
Nah, perhatikan di produk ini terdapat apa saja. Nah, ada tulisan, iya betul ada tulisan. Ada gambar, lihat semua produknya ada apa saja. Baik, ada yang sebutkan ada kata, ada sebutkan ada gambar. Ya, itu semua betul. Jadi, di dalam produk ini terdapat 5 unsur. Apa itu? Yang pertama adalah logo. Yang kedua itu merek. Yang ketiga adalah motto. Yang keempat adalah label. Yang kelima adalah kemasan. Jadi, ada yang bisa tunjukkan yang mana dibilang logo. Mendengar dari kata logo sendiri itu apa ya? Coba adik-adik lihat yang mana itu. Cari semua di produknya, cari. Kak, dibilang merek namanya Concern Baby. Oh iya, betul sekali, betul iya. Jadi ketika berbicara tentang logo itu sendiri adalah melambangkan nama perusahaan. Jadi terkadang itu dia bentuk seperti ini. Dia membentuk saja sebuah gambar, tapi biasa juga ada diberikan misalnya itu huruf, misalnya dia yang intinya ia mengidentifikasi satu produk itu tersebut. Nah, yang kedua yang kita harus tahu adalah bahwa di dalam produk itu pasti mengandung nama merek. Untuk apa itu merek? Iya, butuh, karena ketika kita tidak mempunyai merek, suatu produk itu tidak mempunyai merek, otomatis kita susah membedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Betul sekali. Yang ketiga itu kita akan belajar tentang motto. Apa itu motto? Motto adalah prinsip atau semboyan dari suatu perusahaan ketika membuat sebuah produk. Nah, contohnya dia di sini dia menggunakan segarkan harimu. Ini adalah kata-kata membujuk sehingga dapat mempengaruhi pembeli. Betul sekali. Jadi adik-adik harus tahu ya di produknya yang sudah tadi dicari, identifikasi mana yang dimaksud dengan logo, mana yang dimaksud dengan merek, mana yang dimaksud dengan motto. Nah, yang keempat itu adalah label. Nah, label itu adalah berupa informasi dari produk tersebut. Entah siapa yang membuat produk tersebut, entah tanggal berapa kadaluarsanya ketika itu makanan. Jadi seperti hal seperti itu ya. Kalau misalnya dia label, intinya informasi-informasi mengenai produk tersebut. Yang kelima itu adalah kemasan. Apa fungsinya kemasan itu? Untuk melindungi sebuah produk. Jadi produknya itu untuk melindungi, karena ini kan tempatnya ini produknya minuman. Nah, ini untuk melindungi minuman. Jadi kita juga mudah membawanya. Jadi ketika ini membuat kemasan itu yang bisa hemat, yang bisa melindungi makanan, entah itu makanan, intinya dapat melindungi produk kita. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kakak, tugasnya adik-adik sekarang adalah perhatikan semua produknya, perhatikan. Lalu identifikasi mana yang dimaksud logo, motto, merek, label, dan kemasan. Lalu foto, kakak kirim linknya, baru upload di situ ya. Nanti di sana ada aturannya, baca aturannya dulu ya, baru diisi. Semangat ya. Kakak kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur-unsur yang ada di produk itu sendiri. Jadi tugasnya adik-adik itu lihat produk yang adik tadi ambil, lalu identifikasi yang mana termasuk logo, motto, merek, label, dan bentuk kemasannya itu sendiri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya, Ade Dia. Kak, saya mau bertanya. Saya pernah beli produk, tetapi tidak mempunyai logo sama merek. Bagaimana itu Kak? Mau penjelasannya? Bagus sekali pertanyaannya. Betul pertanyaannya. Mengapa produk yang tidak mempunyai merek, atau mengapa ada sebuah produk yang tidak memiliki semua unsur yang ada di produk? Iya, itu tergantung dari perusahaannya. Ketika mereka memenuhi kelima unsur tersebut, maka akan mempunyai nilai tersendiri pada produk itu sendiri.
Jadi penting untuk memiliki unsur-unsur tersebut. Tetapi suatu produk itu tergantung dia perusahaannya dalam hal apa, atau dia UMKM-nya bagaimana, itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Tapi menurut saya ketika 5 unsur tersebut ada di produk, maka produknya akan sangat diminati di konsumen dan mudah dikenali ketika mempunyai merek. Sudah paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau yang lain masih ada? Oh, berarti sampai di sini semua sudah paham ya. Ada yang ingin menyimpulkan apa materi hari ini? Saya persilahkan ya. Kenapa tidak ada yang angkat tangan? Ayo, siapa? Gak usah malu, jangan takut salah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan mengenai materi kita tentang perencanaan produk. Jadi perencanaan produk ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu usaha atau produk yang kita buat, menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, perencanaan produk itu terdiri dari bagaimana menentukan logo dan logonya, bagaimana membuat merek, kemasan, dan memberikan label. Nah, pemberian logo dan moto ini dalam suatu produk ini sangat penting. Kenapa? Karena logo ini merupakan suatu lambang atau identitas dari produk yang kita miliki. Begitu pula dengan yang merek ini merupakan suatu identitas dari produk yang kita miliki sebagai tanda pengenalan bagaimana produk kita itu mudah dikenal oleh masyarakat, nggak mudah dicari. Ini loh salah satu fungsi kenapa merek itu harus ada. Begitu pula dengan kemasan. Kemasan ini merupakan pembungkus dari suatu produk yang dimana kemasan inilah yang melindungi suatu produk, dan kemasan ini seharusnya memiliki daya tarik yang tinggi sehingga pelanggan atau konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Jadi salah satu aspek penilaian dalam pemberian produk itu berasal dari kemasan yang dimiliki oleh produk tersebut. Jadi semestinya produknya harus menarik, kreatif, inovatif, dan unik sebagai pembeda dari produk yang dihasilkan oleh pesaing ataupun perusahaan yang melakukan atau memproduksi barang yang sesuai dengan produk yang kita miliki. Kemudian memberikan label. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam bahan yang digunakan dalam pembuatan produk, atau kata lainnya sih komposisinya, kemudian tanggal kedaluarsanya, apapun itu yang merupakan informasi penting yang harus dicantumkan dalam produk. Mungkin sekian kesimpulan dari materi perencanaan produk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di masa depan ya adik-adik. Sebelumnya itu mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan saya minta tolong ya kepada adik-adik untuk diberikan informasi kepada teman-temannya yang belum hadir pada pertemuan ini untuk tugasnya ya. Kalian bertanggung jawab untuk memberi informasi kepada teman-temannya ya. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.